Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yunia Robiati dengan NIM 2020201074 dari kelas PGMI 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Pada video kali ini, saya akan melakukan beberapa percobaan sains. Yaitu percobaan tentang konsep pembiasan cahaya yang terjadi pada pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Sebelumnya, saya akan membandingkan terlebih dahulu antara pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang kosong dengan pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 2 buah gelas kosong, yang kedua, 2 buah pensil, dan yang terakhir adalah air. Adapun langkah kerjanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapkan 2 buah gelas kosong, lalu isi 1 gelas dengan air yang secukupnya dan 1 gelas lainnya dibiarkan kosong. Mari kita isi secukupnya. Lalu, masukkan pensil ke dalam gelas masing-masing, baik itu gelas yang berisi air ataupun gelas yang kosong. Dan lihat apa yang terjadi. Pada gelas yang kosong, tidak terjadi perubahan bentuk pada pensil. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pada gelas yang kosong hanya ada satu medium, yaitu udara, sehingga tidak terjadi pembiasan pada cahaya. Lantas, apa yang terjadi pada gelas yang berisi air? Ternyata, pensil yang dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air terlihat seolah patah ataupun bengkok. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pada gelas terdapat 2 medium yaitu udara dan air sehingga terjadinya pembiasan cahaya yang menyebabkan pensil seolah terlihat patah ataupun bengkok. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada gelas yang kosong tidak terjadi perubahan bentuk pada pensil dikarenakan hanya ada satu medium yaitu udara. Sedangkan pada gelas yang berisi air terjadi perubahan bentuk pada pensil dikarenakan adanya 2 medium yang ada yaitu air dan udara. Percobaan sains yang kedua yaitu konsep udara. Pertama adalah pembakaran memerlukan udara. Adapun alat dan bahannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 2 buah lilin yang sama panjang. Yang kedua, 2 buah gelas yang berbeda ukuran. Ketiga, korek api gas. Dan yang terakhir, stopwatch. Adapun langkah kerjanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapkan 2 buah lilin yang sama panjang dan letakkan berbeda jarak. Yang kedua, nyalakan kedua lilin tersebut. Lalu tutup satu lilin dengan menggunakan gelas yang berukuran lebih besar. Dan langsung hidupkan stopwatch. Apakah yang terjadi? Apakah lilin tetap menyala? Mari kita lihat bersama-sama. Kita pastikan.
Di stopwatch menyatakan 15 detik lewat 6. Berdasarkan pengamatan, lilin yang ditutup dengan menggunakan gelas yang berukuran lebih besar lama-kelamaan akan padam atau mati. Sedangkan lilin yang dibiarkan terbuka akan tetap menyala. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan lilin yang ditutup pada gelas yang berukuran lebih besar tidak terdapat banyak udara atau hampa udara, sehingga api yang awalnya menyala lama-kelamaan akan padam atau mati. Sebaliknya, lilin yang dibiarkan terbuka mendapatkan banyak udara sehingga apinya tetap menyala. Hal ini membuktikan bahwa saat melakukan proses pembakaran haruslah memerlukan udara. Yang kedua, membandingkan lamanya waktu padam ketika ditutup dengan menggunakan dua buah gelas yang berbeda ukuran. Langkah kerjanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita nyalakan dulu dua lilin tersebut. Lalu, kita tutup dengan menggunakan dua buah gelas yang berbeda ukuran. Yang pertama, menggunakan gelas yang berukuran kecil. Dan yang kedua, menggunakan gelas yang berukuran lebih besar. Kita lihat apakah yang terjadi. Yang mana yang lebih padam duluan? Berdasarkan pengamatan, lilin yang ditutup dengan menggunakan gelas yang berukuran lebih besar jauh lebih lama padam dibandingkan dengan lilin yang ditutup dengan menggunakan gelas yang berukuran lebih kecil. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pada gelas yang berukuran lebih besar, volume udara yang tersisa jauh lebih besar, sehingga api memerlukan waktu yang lebih lama untuk padam. Sedangkan pada gelas yang berukuran lebih kecil, volume udara yang tersisa jauh lebih sedikit, sehingga api mudah untuk padam. Yang ketiga, udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Adapun alat dan bahannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, satu buah lilin. Yang kedua, satu buah pewarna makanan warna hijau. Yang ketiga, korek api gas. Yang keempat, satu buah piring. Yang kelima, satu buah gelas. Dan yang terakhir adalah air secukupnya. Adapun langkah kerjanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapkan lilin dan letakkan di atas piring. Lalu, isi piring dengan air secukupnya. Kemudian, tambahkan bahan pewarna makanan yang berwarna hijau. Secukupnya ya. Lalu, aduk larutan tersebut. Jika sudah diaduk, lilin tersebut dinyalakan menggunakan korek api gas. Lalu, tutup lilin dengan menggunakan gelas yang berukuran besar dan lihat apa yang terjadi.
Terlihat bukan? Air yang awalnya berada di luar gelas dapat menyusut masuk bersamaan dengan padamnya lilin yang ada di dalam gelas. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena adanya tekanan udara di dalam gelas sehingga menyebabkan api pada lilin padam dan air yang awalnya diam dan berada di luar gelas lama-kelamaan akan naik dan memenuhi isi gelas. Demikian percobaan sains yang bisa saya lakukan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.